Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahya Mailani. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan uji validitas kuesioner. Nah, di sini saya mengambil data dari lembar kuesioner penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM USU. Nah, di sini ada 60 pertanyaan. Penelitian ini sudah mendapatkan permohonan izin juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sumatera Barat. Nah, jadi di sini ada 60 pertanyaan. Jadi kita akan mengambil 20 pertanyaan dan 25 responden. Nah, jadi pertanyaan tersebut kita akan pindahkan ke Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Jadi di sini ada 20 pertanyaan dan 25 responden. Baiklah, pertama kita akan mengolah dengan menjumlahkan skornya, total skornya. Nah, jadi rumusnya yaitu sama dengan sum. Kita ambil pertanyaan pertama sampai terakhir, lalu kita tutup kurung. Nah, tinggal enter. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah saja. Lalu di sini korelasinya, rumusnya korel. Nah, di sini kita ambil 25 respondennya, lalu total skornya. Pada total skor ini kita beri dolar. Nah, ini dia sudah selesai. Lalu kita tarik ke kanan. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan korelasinya. Jadi, degree of freedom-nya, jadi responden kita ada 25 dikurang 2, jadi 23. Jadi, R product moment-nya yaitu 0,396. Nah, jadi ini didapat dari ini dia R product momennya. Nih, jadi responden kita tadi ada 25. Jadi di sini kita akan dikurang 2. Jadi di sini kita mengambil yang 0,396. Nah, jadi kita menyatakan valid atau tidak validnya kuesioner tersebut kalau dia lebih dari 0,396 berarti dia valid. Kalau kurang dari itu berarti dia tidak valid. Nah, jadi di sini yang valid akan kita bedakan warnanya. Nah, dari data tersebut ada 8 data yang valid, yaitu data pertama dan kedua, ini, dan selanjutnya. Yang lainnya tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu cara cepatnya. Cara cepatnya bisa kita cari menggunakan data. Di sini kita ambil data, lalu data analisis, dan correlation. Kita okekan. Jadi kita ambil semua data di sini sampai ke totalnya. Nah, setelah itu kita buat dia di worksheet baru. Kita beri nama hasil uji.
Nah, di sini tidak ada yang harus kita rubah, jadi tinggal okekan saja. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, di sini kita mengambil datanya yang terakhir. Tinggal kita pindahkan ke sini, ke data yang tadi. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya sama kan, jadi berarti dia betul. Nah, sekarang cara penggunaannya caranya dengan SPSS. Nah, di sini kita masukkan data yang tadi, lalu setelah kita masukkan, kita buka variabel view. Di sini name-nya kita ganti x1 sampai x20 dan total. Tipenya numerik, width-nya 2, desimalnya 0, labelnya x1 sampai total, values-nya none, missing none, columns-nya 8, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita tinggal kita mengolahnya dengan ini. Di sini kita ambil analyze, jadi lalu kita pilih correlate dan bivariate. Nah, ini dia. Bentar. Nah, dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kita akan pindahkan data tersebut ke variables. Nah, caranya kita tinggal klik ini, klik X1, lalu kita shift, klik total, dan kita pindahkan. Nah, setelah itu tidak ada yang dirubah, sudah pas, dan kita okekan. Nah, di sini kita dapat hasilnya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Jadi di sini yang kita di sini ada note-nya, correlation is significant at the 0,01 at 0,05. Jadi di sini kalau kita menggunakan SPSS, dia signifikan atau validnya itu jika kurang dari 0,05. Nah, di sini data ini kita pindahkan saja dulu ke Excel biar kita mudah melihatnya. Nah, datanya sudah saya pindahkan ke sini. Ini dia data yang tadi. Nah, jadi kita lihat ini dia totalnya tadi. Nah, di sini totalnya, nah ini dia dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Berarti dia valid jika jika dia kecil dari 0,05. Di sini ada 8 yang kurang dari 0,05. Yaitu data pertama, kedua, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Nah, jadi yang kuning ini valid, yang merah ini tidak valid. Jadi, jika kita analisis, ini dia analisisnya. Jadi, pertanyaan 1 mempunyai nilai signifikansi 0,00. Jadi dia kecil dari 0,05. Jadi maka dia valid dan berkorelasi. Nah, data di sini sama hasilnya dengan data yang sama dengan hasil yang kita cari menggunakan Excel tadi. Nah, jadi sama kan? Jadi ini biar saya samakan warnanya saja biar jelas. Nah, jadi kita lihat set ini dia.
yang abu-abu valid, yang kuning tidak valid. Jadi hasilnya sama, berarti data kita betul. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya tentang pengolahan data uji validitas kuesioner. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena saya di sini juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.